Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan bercerita tentang perbandingan negara Cina dengan Indonesia. Tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina. Karena Cina adalah negara yang unik dengan keanekaragaman suku dan etnisnya. Juga menurut catatan sejarah pernah menjadi salah satu negara yang menyandang gelar terbaik di dunia dalam pendidikannya. Pendidikan di Cina sebenarnya tidak jauh beda dengan Indonesia secara struktural. Beberapa keunikan pendidikan di Cina adalah pendidikan juga dimulai sejak usia 3 sampai 6 tahun. Sudah mulai belajar berhitung, mencapai ribuan, membaca dan menulis. Aktivitas orang Cina sangat padat. Begitu juga pendidikannya. Pelajar menghabiskan waktunya seharian di sekolah. Pelajar di Cina mempunyai semangat yang jauh lebih tinggi dibandingkan pelajar di Indonesia. Pelajar selalu menyibukkan dirinya dengan kegiatan ekstra di sekolah. Karena orang tuanya pun bekerja dari pagi sampai malam. Pelajar hanya sempat untuk bertemu orang tuanya hanya pada saat jam makan malam dan menjelang. Hal ini disebabkan karena orang Cina sangat menghargai waktu untuk menghasilkan uang, atau bisa dikatakan time is money. Pemerintah Cina adalah pemerintah yang cenderung otoriter, sehingga gejolak politik pemerintah sangat terkendali. Mahasiswa Cina sebagai yang diketahui politik pemerintah khusus untuk bagian negara Macao, demo di jalan dapat dipidana. Mayoritas mahasiswa di Cina ketika melakukan demo adalah dengan mengirim surat kepada pemerintah dengan bahasa yang sopan dan resmi. Untuk uniknya, pemerintah Cina merupakan sebuah pemerintah yang responsif sehingga selalu membalas surat atau rakyatnya. Seandainya pemerintah Indonesia dapat lebih responsif terhadap problem rakyat, mungkin demokratis di jalan raya tidak akan pernah terjadi lagi. Mayoritas penduduk Cina tidak beragama atau etis. Implikasinya adalah tidak satupun pendidikan agama yang masuk dalam kurikulum pendidikan hanya sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler, sehingga tidak wajib diikuti oleh mahasiswa. Siswa belajar agama di luar jam sekolah, dan agama yang terbesar di Cina adalah agama Konghucu. Meskipun orang Cina mayoritas etis, bukan berarti mereka tidak mengenal etik dan moral dalam masyarakat. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam rakyat. Potret kelulusan di Cina dan di Indonesia jauh berbeda, meski proses kelulusannya sama, yaitu dengan ujian nasional. Para peserta didik di Cina tidak seperti peserta didik di Indonesia, yang ketika lulus dari sekolah ataupun universitas semangat berlomba-lomba untuk bekerja menjadi PNS atau bekerja di sebuah perusahaan. Lulusan Cina telah terdidik untuk hidup mandiri dan mempunyai mindset entrepreneur, sehingga mereka tidak menggandong hidupnya pada lapangannya pekerjaan yang disediakan pemerintah, sehingga mereka tidak menggantungkan hidupnya pada lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Orang Cina lebih suka menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri dibanding menjadi pekerja bagi orang lain. Tidak heran jika sekarang ini hampir di setiap negara di dunia pasti ada orang Cina. Mayoritas orang Cina yang bisa dilihat di Indonesia saat ini adalah para pedagang emas dan pemilik toko besi. Hal ini membuktikan bahwasanya orang Cina mempunyai jiwa entrepreneur lebih baik daripada di
orang Indonesia. Kelemahan pendidikan di Cina menurut responden hanyalah terletak pada tingkat kepadatan penduduknya. Di Cina mayoritas universitas tidak berdiri utuh satu gedung, akan tetapi hanya berupa beberapa plat yang ada dalam satu gedung. Banyaknya gedung di Cina dan padatnya penduduk memaksa sekolah atau universitas digabung dengan perusahaan ataupun satu gedung dalam satu gedung. Hal ini berdampak pada kurang nyaman proses pembelajaran di kelas. Akan tetapi, di setiap ruang kelas sudah terpantau oleh CCTV, sehingga siswa tidak bisa untuk mencontoh. Pendidikan kejujuran sudah terbiasa lebih kecil sejak kecil, sehingga sampai dewasa pun orang Cina tidak melakukan kecurangan ataupun korupsi atau menerima suap.